Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi terbaru, yaitu manajemen risiko ketiga atau kesehatan dan keselamatan kerja. Kecelakaan kerja bisa terjadi pada setiap tahapan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan, mulai dari tahap penyimpanan peralatan dan material, tahap persiapan, tahap pekerjaan struktur, tahap pekerjaan arsitektur, dan tahap pekerjaan plumbing, mekanikal, dan elektrikal. Setiap risiko pada tahapan pekerjaan tersebut harus dinilai untuk mendapatkan penanganan atau pengendalian risiko secara proporsional dengan mempertimbangkan faktor biaya dan efektivitas. Untuk itu diperlukan manajemen risiko ketiga yang bersifat pencegahan terhadap terjadinya kerugian dalam pelaksanaannya. Jadi dalam pengembangan suatu bisnis dalam organisasi, maka ada namanya manajemen risiko ketiga. Ya, jadi yang namanya bisnis itu atau usaha di perusahaan selalu ada namanya risiko. Jadi untuk meminimalisir namanya risiko kejadian, ya tentu perlu juga kita manajemen, dan itu kita tidak bisa hindari ya, yang namanya risiko. Dalam menerapkan manajemen risiko ketiga, ada beberapa tahapan atau langkah yang perlu dilakukan. Hal ini bertujuan agar proses manajemen risiko ketiga dapat berjalan dengan tepat dan sesuai. Tahapan yang perlu dilakukan dalam menerapkan manajemen risiko ketiga adalah, jadi maksudnya ini penerapan manajemen risiko selalu ada. Jadi ada aturan-aturan yang harus diikuti sesuai dengan struktur ketiga atau aturan ketiga. Yang pertama, menentukan konteks dan tujuan atau establish goals and context. Nah, tahap identifikasi hubungan antara organisasi atau perusahaan dan lingkungan di sekitarnya sesuai visi dan misi, mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, kesempatan, dan kendala yang ada. Jadi biasanya itu dalam suatu organisasi selalu ada pegangannya. Ya, jadi ada namanya visi dan misinya. Nah, misalnya biasanya kalau kebakaran itu ada istilahnya bahwa pantang pulang sebelum padam. Nah, jadi biasanya juga kalau kita di sini IT ya, pantang mundur sebelum selesai. Ya, ibaratnya kan seperti itu. Mengidentifikasi juga kelebihannya. Jadi jangan juga cuma melihat saja kekurangan dari pekerjaan yang kita itu, ada juga namanya kelebihannya. Begitupun kekurangannya. Jadi kelebihan itu selalu berdampingan ke kekurangan, kesempatan dan kendala yang ada. Yang kedua, penilaian risiko. Penilaian risiko yaitu proses identifikasi dan analisa area-area dan proses-proses teknis yang memiliki risiko untuk meningkatkan kemungkinan dalam mencapai sasaran biaya, kinerja, performance, dan waktu penyelesaian kegiatan. Jadi maksudnya ini yang kedua, kita menilai risiko itu. Saya kan sudah sampaikan dari awal bahwa yang namanya bisnis itu di perusahaan atau pengembangan suatu perusahaan atau bisnis selalu ada risiko, baik dari teknisnya maupun dari struktur kerjanya. Seperti untuk mencapai sasaran biaya, nah, misalnya biayanya untuk meningkatkan biaya dari bisnis perusahaan itu, kinerjanya, performance. Jadi maksudnya ini performance adalah tindakan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan itu dalam menyelesaikan kegiatan. Yang ketiga, identifikasi risiko atau identify risk. Jadi itu di dalam perusahaan
kadang kan ada namanya juga resiko. Jadi kita harus mengidentifikasi mana resiko yang lebih dominan dulu atau lebih urgent untuk diselesaikan. Adalah proses peninjauan area-area dan proses teknis yang memiliki resiko potensial yang ada akan dikelola. Jadi namanya perusahaan itu mungkin tidak lepas dan ini yang paling utama, yaitu area-area atau lokasi kerjanya. Misalnya di lokasi yang terlalu ramai ya, jadi otomatis kan itu biasanya kalau lingkungan yang ramai, biasanya di sekitarnya itu banyak saingan. Ya taruhlah contoh saya katakan bahwa di sini di menara-menara itu kayak misalnya Menara Sudirman atau Menara Fajar itu Geraha Pena, di situ biasa banyak perkumpulan IT. Nah, otomatis di situ di samping-sampingnya itu banyak persaingan. Ya itu yang namanya untuk meninjau area-area sekitar. Yang ketiga, analisa risiko atau analis risk adalah proses menilai risiko yang telah teridentifikasi menggunakan matriks risiko untuk menentukan besarnya risiko. Nah, di sini itu namanya risiko, ada juga rumusnya. Nah, di situ yang dalam kurung coba diperhatikan. Di situ risk, jadi maksudnya itu risk atau risiko sama dengan, jadi untuk mendapatkan yang namanya risiko ada namanya sama kemungkinan dikali konsekuensi, jadi kemungkinan atau likelihood. Kemungkinan itu kan saya bilang tadi bahwa di suatu perusahaan itu selalu ada namanya kemungkinan terjadinya suatu masalah atau risiko. Jadi risiko itu dikali konsekuensinya apa kira-kira kalau misalnya ada risiko dengan konsekuensinya, makanya hasilnya adalah risiko. Yang keempat, evaluasi risiko atau evaluate the risk. Nah, ini kita harus mengevaluasi risiko apa yang dominan atau yang terlalu banyak, yang terlalu sering yang terjadi di perusahaan itu, khususnya yang berkaitan dengan IT. Adalah proses penilaian risiko untuk menentukan apakah risiko yang terjadi dapat diterima atau tidak dapat diterima. Nah, saya kan bilang dari tadi, selalu saya bilang bahwa namanya bisnis itu di perusahaan selalu ada risiko. Nah, risiko itu apakah diterima atau tidak. Nah, karena ada namanya risiko ya wajar-wajar atau normal. Nah, namun kita bisa toleransi